Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mencari ilmu. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Maulana dengan NPM 1950606142. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan membawakan topik mengenai komunikasi. Adapun untuk anggota kelompok, dari kelompok 3 terdiri dari 4 orang anggota kelompok, yang diantaranya saya sendiri, kemudian ada Yolanda Dwi Ferawina dengan NPM 205060155, kemudian ada Vina Oktaviana dengan NPM 205060168, kemudian ada Yolan Ruwana dengan NPM 205060169. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan beberapa poin-poin penting mengenai komunikasi, yang diantaranya yaitu yang pertama mengenai pengertian komunikasi, kemudian yang kedua bentuk-bentuk komunikasi, kemudian yang ketiga pengertian komunikasi bisnis, yang keempat mengenai peranan komunikasi di dalam bisnis, yang kelima yaitu kendala dalam membangun sebuah komunikasi bisnis, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mengenai cara meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri yang pertama untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Ruana dengan NPM 205060169. Baik, di sini untuk materi yang pertama ada pengertian komunikasi. Nah, pengertian komunikasi menurut William Chaim Street dan Wayne Merlin-Beth mengatakan bahwa komunikasi berarti suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa atau yang lazim digunakan, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun dengan perilaku atau tindakan. Nah, bentuk-bentuk komunikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu komunikasi verbal, komunikasi tertulis, dan komunikasi nonverbal. Untuk yang pertama yaitu komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal ini merupakan salah satu bentuk yang paling sering digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada pihak lain melalui lisan maupun tulisan. Untuk yang kedua ada komunikasi tertulis, di mana komunikasi tertulis ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam bisnis, seperti komunikasi melalui surat menyurat, pembuatan menu, laporan, iklan di surat kabar, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu ada komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa atau gerak tubuh. Untuk yang selanjutnya ada pengertian komunikasi bisnis. Nah, komunikasi bisnis ini adalah proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Nah, komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, tujuannya itu yaitu meningkatkan praktek bisnis dan mengurangi kesalahan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, saya Pina Oktaviana, NPM 205060168. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu di sini ada peranan komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, ada komunikasi dengan pasar. Penyelenggaraan komunikasi dengan pasar merupakan suatu syarat mutlak bagi setiap produsen yang menghasilkan produk secara besar-besaran yang ditujukan kepada para konsumen yang tidak dikenalnya. Penyelenggaraan komunikasi dengan pasar juga berarti suatu syarat mutlak bagi setiap pengusaha yang ingin menjamin kelangsungan hidup perusahaannya dan terus maju berkembang. Seorang pengusaha memiliki tugas dan tanggung jawab untuk selalu dapat mempengaruhi besarnya permintaan akan barang hasil produksi perusahaannya dan selalu berusaha untuk mencari pembeli dan pemakai barang yang dihasilkannya. Untuk berkomunikasi dalam suatu daerah pemasaran yang sangat luas, kita memerlukan sarana komunikasi pemasaran khusus seperti periklanan. Karena periklanan ini di dalam rangkaian usaha yang dilakukan setiap pengusaha merupakan pemasaran yang bidang geraknya justru terletak dalam bidang komunikasi massa. Kemudian konsep dasar dan peranan komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain di dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi juga penting dalam organisasi, maka perlu menjadi perhatian pengelola agar dapat membantu dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dan begitu pula sebaliknya. Kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet dan berantakan. Misalnya, bila dalam suatu sekolah, kepala sekolah tidak memberi informasi kepada guru-guru mengenai kapan sekolah dimulai sesudah libur semester dan apa bidang studi yang harus diajarkan oleh masing-masing guru, maka besar kemungkinannya guru tidak datang mengajar. Akibatnya, murid-murid tidak belajar. Hal ini menjadikan sekolah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dari contoh ini kelihatan bahwa dengan kelupaan memberi informasi saja sudah memberikan efek yang lebih besar bagi sekolah. Kemudian kendala atau hambatan dalam membangun sebuah komunikasi bisnis. Nah, dalam membangun sebuah komunikasi bisnis pasti ada kendala atau hambatan yang mengakibatkan kurang suksesnya proses tersebut. Nah, kendala ini dalam membangun sebuah komunikasi bisnis dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu masalah dalam mengembangkan pesan, kemudian yang kedua masalah dalam Assalamualaikum menyampaikan pesan, warahmatullahi yang wabarakatuh. ketiga masalah dalam Sebelumnya menerima perkenalkan, pesan, nama dan yang saya keempat Yolanda Dwi yaitu Ferawina masalah dalam dengan NPM menafsirkan pesan. 205060155. Di sini saya akan Selanjutnya yaitu melanjutkan faktor pemaparan hambatan materi yang bisnis. sebelumnya telah Yang disampaikan pertama, oleh hambatan rekan saya, teknis. yaitu Nah, mengenai hambatan cara teknis ini meningkatkan timbul karena efektivitas lingkungan yang komunikasi memberikan bisnis. dampak Dalam proses pencegahan terhadap penyampaian pesan kelancaran atau pengiriman informasi dan melalui penerimaan sebuah pesan. komunikasi dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan atau Dari sisi informasi, baik karena teknologi, perbedaan latar keterbatasan belakang, fasilitas dan peralatan persepsi, komunikasi budaya, akan maupun semakin yang berkurang lainnya, dengan adanya temuan maka baru suatu pesan di atau bidang teknologi informasi yang komunikasi dan disampaikan sistem hendaknya informasi, memenuhi 7 syarat. sehingga saluran komunikasi Apa dalam saja? media Yang komunikasi pertama dapat yaitu ada diandalkan completeness atau serta lengkap. lebih efisien. Suatu Kemudian pesan atau hambatan semantik. informasi dapat dikatakan lengkap Gangguan apabila semantik berisi menjadi semua hambatan materi yang dalam proses diperlukan penyampaian agar pengertian penerima atau pesan dapat ide memberikan secara tanggapan yang efektif. sesuai dengan harapan si pengirim Nah, pesan. definisi semantik adalah studi Yang kedua atas yaitu ada pengertian yang conciseness diungkapkan atau lewat singkat. bahasa. Suatu Suatu pesan yang pesan dapat kurang jelas dikatakan akan singkat tetap menjadi apabila tidak dapat jelas, mengutarakan bagaimanapun gagasannya baiknya dalam jumlah transmisi. kata-kata sekecil Untuk mungkin. menghindari Singkat, miskomunikasi, padat, tetapi seorang jelas, komunikator harus tanpa memilih kata-kata mengurangi yang makna tepat dan namun sesuai tetap menonjolkan dengan ide karakteristik atau gagasannya. komunikasinya. Yang Kemudian, ketiga yaitu hambatan ada manusiawi. consideration atau pertimbangan. Hambatan jenis ini Penyampaian pesan muncul dari seharusnya dapat masalah-masalah menerapkan pribadi empati dengan yang mempertimbangkan dihadapi dan oleh orang-orang yang mengutarakan terlibat dalam penerima komunikasi, pesan. baik Yang selanjutnya komunikator yaitu maupun ada komunikan. concreteness atau Baik, konkret. selanjutnya akan dilanjutkan Penyampaian oleh pesan rekan saya. seharusnya disampaikan dengan bahasa yang pasti dan juga jelas. Yang kelima yaitu ada clarity atau kejelasan. Pesan seharusnya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah diinterpretasikan serta memiliki makna yang jelas. Yang keenam yaitu ada courtesy atau kesopanan. Pesan seharusnya disampaikan dengan gaya bahasa
dan nada yang sopan, sehingga nantinya akan menciptakan hubungan yang baik di dalam komunikasi bisnis. Yang terakhir yaitu ada correctness atau ketelitian. Nah, pesan hendaknya dibuat dengan teliti dan menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan juga ejaan yang benar atau formal dan resmi. Nah, setelah pemaparan tadi, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Jadi, komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan atau biasa disebut dengan komunikator ke penerima pesan atau komunikan. Dengan maksud bahwa proses tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian. Komunikasi bisnis merupakan proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan praktik bisnis dan mengurangi kesalahan. Nah, bentuk-bentuk komunikasi bisnis ini ada 3, yaitu ada komunikasi verbal, komunikasi tertulis, dan juga komunikasi nonverbal. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi atau bisnis dapat berjalan dengan lancar dan juga berhasil. Begitupun sebaliknya. Kurangnya komunikasi di dalam suatu organisasi atau bisnis, maka dapat dipastikan pula bahwasannya organisasi atau bisnisnya tersebut macet atau berantakan tidak teratur. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara pemaparan materi dari kelompok 3 sudah selesai dilaksanakan. Maka sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.